Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu bersemangat untuk belajar dan belajar. Di pertemuan video kali ini, Pak Agus akan mengulas tuntas terkait dengan hukum Newton. Ya, ini terkait dengan hukum Newton. Silahkan simak dengan baik-baik tutorial dari Pak Agus. Silahkan. Oke, yang pertama, untuk mengenal kita hukum Newton, ya, hukum Newton sudah pernah diajarkan di SMP, ya. Jadi kalau kalian ditanyakan apa itu hukum Newton, berarti yang menemukan adalah Isaac Newton. Itu adalah ilmuwan yang menemukan hukum Newton. Jadi diambil dari nama penemunya. Ada berapa macam hukum Newton? Ada 3. Jadi hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Kali ini Pak Agus akan mengupas satu-satu ya, silakan diamati dengan seksama ya, dicermati, dipahami ya. Kemudian Pak Agus akan memberikan contoh-contoh soal ya, terkait dengan hukum Newton itu. Ya, silakan. Nah, yang pertama, hukum Newton ada 3. Yang pertama adalah hukum 1 Newton. Nah, ini kalau kalian mengenal hukum 1 Newton, jadi konsep yang perlu kalian ingat atau kalian pahami adalah bahwa jumlah gaya yang bekerja pada hukum 1 Newton ini sama dengan 0. Jadi jumlah gayanya sama dengan 0. Artinya apa? Jadi di situ misalkan benda bergerak lurus beraturan atau benda itu diam ya. Selama tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu, jadi benda ini akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Itu konsepnya. Jadi di dalam hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0, artinya berarti ada gaya yang mempengaruhi itu, ya, gaya yang mempengaruhi benda itu yang bergerak lurus beraturan atau benda itu diam, sigma F-nya adalah 0. Ya. Berarti di hukum 1 Newton ini benda itu bisa dikatakan diam, benda itu bisa dikatakan bergerak lurus beraturan. Ingat ya, pahami itu. Jadi artinya di dalam sigma F sama dengan 0. Nanti kalian akan mengenal yang namanya kelembaman. Nah ini kelembaman benda. Apa itu kelembaman benda? Jadi kelembaman benda itu adalah suatu sifat yang dialami oleh sebuah benda ya. Sebuah benda itu memiliki sifat ya, bersifat lembam, artinya bersifat ingin mempertahankan dirinya. Artinya kalau benda itu diam, dia berusaha diam. Kalau dia bergerak lurus beraturan, dia akan tetap bergerak lurus beraturan. Itu artinya bahwa benda itu bersifat lembam. Ya, suatu sifat di mana benda itu ingin mempertahankan dirinya. Saya kasihkan contoh, misalkan kalian bepergian ke Surabaya, naik bis misalkan, ya, kita duduk di bis. Kalau pada saat kita duduk di bis ya, kemudian dalam perjalanan itu bis tiba-tiba mengerim karena ada sapi yang lewat misalkan. Ya, jadi pada saat mengerim dengan mendadak ini, posisi kita yang duduk dengan tenang tadi di tempat duduk, secara otomatis kita nanti akan terpental ke depan, ya kan? Artinya apa itu? Bahwa kita sebenarnya mempunyai sifat lembam, ingin mempertahankan diri kita, karena ada pengaruh gaya dari luar yang mengakibatkan kita itu bergerak. Nah, itu artinya bahwa kita bersifat lembam. Ini adalah salah satu contoh ada penerapan hukum 1 Newton. Itu ya. Oke. Jadi di dalam di dalam hukum 1 Newton kalau ditanyakan bagaimana bunyinya hukum 1 Newton misalkan ini. Benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan ya apabila tidak ada gaya yang bekerja padanya. Itu bunyinya. Ya. Nih dipahami. Jadi kalau saya kasih contohkan tadi, misalkan orang naik bis ya, kemudian di situ mengerem mendadak, kemudian dia terpental atau bergerak secara tiba-tiba, itu berarti adalah contoh dari penerapan hukum 1 Newton. Oke, itu ya. Konsepnya yang perlu kalian pahami adalah ini. Sigma F sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jadi hukum 2 Newton. Nah, ini
hukum 2 Newton. Bagaimana kalau kita pahami hukum 2 Newton? Bahwa di sini adalah sigma F sama dengan M kali A. Ingat, di sini ada percepatan. Ya, ada percepatan. Kalau ada percepatan berarti di situ ada perubahan kecepatan. Kalau ada perubahan kecepatan, ya, berarti gerakannya apa? Gerakannya adalah gerak lurus berubah beraturan. Ingat. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan hukum 1 Newton itu adalah gerak lurus beraturan, di sini pada hukum 2 Newton gerak lurus berubah beraturan. Ciri-cirinya apa gerak lurus berubah beraturan? Ada nilai A atau percepatan. Ini. Ya. Kalau misalkan ditanyakan bagaimana bunyinya hukum 2 Newton? Bagaimana bunyinya? Kita bisa membaca ini. Misalkan kalau kita buat besarnya percepatan adalah A berbanding lurus terhadap penjumlahan gayanya berbanding terbalik terhadap massa. Ini. Jadi kalau kalian ditanyakan bagaimana hukum bunyinya hukum hukum 2 Newton, jadi kalian bisa menjelaskan melalui rumus ini. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Kemudian nanti bagaimana penerapan pada hukum 2 Newton? Penerapan pada hukum 2 Newton ini saya contohkan, misalkan mobil bergerak dengan kecepatan tertentu, kemudian suatu saat mobil itu direm mendadak. Nah, berapa besar gaya yang digunakan untuk mengerem itu kita masukkan dalam persamaan ini. Karena di situ ada nilai percepatan, ada perubahan kecepatan. Ada perubahan kecepatan berarti ada percepatan atau perlambatan. Itu ya. Jadi misalkan ada benda, misalkan ada balok begitu, misalkan ada balok. Nah, balok ini diberikan gaya F, didorong. Nah, balok yang bermassa M setelah didorong gaya F ini akan bergerak ke sana dengan percepatan A. Ya. Karena ini bergerak dengan percepatan A, berarti balok ini melakukan gerakan ke sana sepanjang S, misalkan ini sejauh S. Apakah ini hukum 2 Newton? Iya. Kenapa? Karena ada A di situ. Ya, bisa dipahami ya. Jadi di sini nanti rumusnya adalah sigma F sama dengan M kali A. Oke. Saya lanjutkan ke hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton. Nah, ini. Kalau rumusnya F aksi sama dengan min F reaksi. Artinya di dalam hukum 3 Newton ini apabila kita memberikan gaya aksi akan muncul gaya reaksi. Saya contohkan dalam penerapannya. Karena di sini kenapa tandanya negatif? Artinya kalau tandanya negatif ini adalah bahwa gaya aksi yang diberikan, gaya reaksi itu melawan. Yang besarnya adalah sama. Itu ya. Jadi ada gaya aksi, ada gaya reaksi. Contoh, misalkan kalian mendorong tembok. Nah, ini dengan gaya tertentu, F1 misalkan. Kemudian tembok ini tidak akan bergerak karena tembok itu kuat misalkan. Gaya yang diberikan ini tidak cukup untuk merobohkan tembok itu. Berapakah besar gaya reaksi yang diberikan tembok? Besarnya adalah ke sana, arahnya berlawanan, besarnya sama F1. Bisa dipahami ya? Kemudian ada temannya lagi misalkan, temanmu berdua. Nah, ini mendorong juga dengan F2. Nah, ini temponya tetap tidak bergerak. Berarti di situ tempo memberikan gaya reaksi. Berapa besarnya? F2 di sini. Artinya kalau di sini ada besarnya F1 dan F2, gaya reaksi yang diberikan oleh tembok itu adalah F1 ditambah F2. Jadi besarnya adalah sama, arahnya berlawanan. Yang penting kalau menentukan pasangan gaya aksi reaksi itu yang pertama sifatnya ya adalah besarnya gaya sama. Ya, yang kedua arahnya berlawanan.
kemudian yang ketiga, bekerja pada dua benda yang berbeda. Diingat-ingat ini. Ini adalah pasangan gaya aksi reaksi yang perlu kalian pahami. Ya, ini adalah konsep-konsep terkait dengan hukum Newton, yaitu hukum 1, 2, dan 3. Pak Agus sudah menjelaskan bagaimana aplikasi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tugas kalian nanti adalah silakan membaca bukunya, kemudian silakan buat mind mapnya yang kemarin Pak Agus sudah sampaikan di video sebelumnya. Jadi kalian nanti tugasnya adalah memahami itu. Jadi teori ini konsep sudah disampaikan Pak Agus, silakan diperhatikan. Kalau ditonton satu kali kurang paham, tonton lagi kurang paham, tonton lagi kurang paham, tonton lagi, seperti itu. Jadi kita belajar dengan YouTube ini harapannya kalian nanti bisa menerima materi Pak Agus itu selalu bisa berulang-ulang. Jadi silakan dilihat terus sampai paham, gitu ya. Semoga kalian bisa mencerna yang memahami video yang diberikan Pak Agus ini. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar atau silakan dibahas di dalam grup kita, grup WA, nggak apa-apa ya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.